Untuk mengangkat tangan kirinya
Saudara-saudaraku sekalian, kita telah disalimi terhadap apa yang menjadi keputusannya dengan menghentikan tenaga honorer dan gaji pensiun yang tidak dibayarkan. Saudara-saudaraku sekalian, uang gaji pensiun itu dikemanakan? Saudara-saudaraku sekalian, kita seperti dianggap bekerja tanpa digaji. Ingat bahwa apa yang pernah dikatakan Marx, pemerintah saat ini sudah mengonsepsi yang namanya teori nilai lebih, yang dimana keuntungan yang mereka dapatkan adalah dari pekerja. Saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah itu, jika hatimu bergetar melihat penindasan dan jiwamu berontak pada ketidakadilan, maka kau adalah kawanku. Hidup rakyat yang tertindas. Saudara sekalian, saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, jika hatimu bergetar melihat penindasan dan jiwamu memberontak melihat ketidakadilan, maka kau adalah kawanku, sahabatku, kawanku, bukan babuku. Laskar Merdeka Sikap yang kemudian dibawakan oleh Laskar Merah Putih beserta masyarakat yang kemudian terseling akibat pemerintahan yang keji pada hari ini. SDTW bersatu Kota Makassar bersama Forum Kota Makassar dan juga yang mengumpulkan dalam penetapan seperti yang dilakukan pembayaran tunjangan hari tua kepada pensiun PDIP. Korupsi dan nepotisme. Maka dari itu, di aksi kami bersama Laskar Merah Putih, Pada Sulsel, dan Aliansi XRTW serta Forum Honorer Pensiunan PDIP Kota Makassar menuntut pemerintah Kota Makassar yang pertama, satu, segera melaksanakan pemilihan RTRW dengan teknis penyelenggaraan konvensional dengan membatalkan sistem atau mekanisme pemilihan RTRW kepada DPRD Kota Makassar. Kami hadir Pak untuk menuntut kepada Bapak bahwa hanya kepada rumah inilah yang kami dapat percayai menuntut hak-hak kami. 3 hal tuntutan pokok yang kami bawa pada hari ini, di mana kebijakan pemerintah kota mengenai honorer ex-RTW serta pensiunan PDIP itu melanggar peraturan perundang-undangan. Hari ini kami hadir. Hari ini kami ingin bertemu dengan wakil rakyat kami. Sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi, kami beri waktu 20 menit. Dalam waktu 20 menit kami tidak diterima, tidak ada kepastian dari dalam, kami akan masuk ke dalam. Rumah ini adalah rumah kami, betul tidak? Tempat kami menyuarakan aspirasi kami. Hak kami telah dikebiri oleh pemerintah Kota Makassar. Hak kami bertentangan. Kebijakan pemerintah kota mengambil kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Maka dari itu, Laskar Merah Putih Provinsi Sulawesi Selatan bersama Forum Honorer Kota Makassar, Forum ex-RT Kota Makassar, dan pensiunan PDIP untuk bertemu kepada Bapak DPRD Kota Makassar. Jadi sesuai dengan aksi tujuan kami minta dari DPRD, perwakilan DPRD untuk berkomunikasi dengan kami. Siapa dan di mana untuk terima? Nabe, ada perwakilan dari di DPRD? Perwakilan, kami masuk tidak bisa semua, cuman perwakilan dari forum-forum yang ada. Bagaimana? Oke, dari teman-teman saudara kita bawahan, terima kasih. Omongnya sekitar beberapa menit kemudian Bapak DPRD akan menerima isi sudah. Alhamdulillah untuk
Jadi kami sudah sampaikan bahwa dalam waktu kita tunggu siapa wakil rakyat yang akan bertemu langsung dengan kami semua ini. Salah ya? Tadi saya masuk ke dalam, tidak ada, kami tidak ada. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Hari ini kita hadir di kantor DPRD, tempat suara kita untuk menyampaikan aspirasi. Tapi ternyata rumah yang kita anggap rumah kami, tempat menyampaikan aspirasi, ternyata sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu, pada kesempatan
kesempatan kali ini kita semua menyatakan bahwa DPRD Kota Makassar sudah tidak kita percaya lagi. Kami minta dari 4 forum ini dan ke depan kami pastikan beberapa ormas dan lembaga-lembaga lain akan turun pada aksi kedua dan ketiga. Mudah-mudahan pada aksi kedua teman-teman bisa hadir kembali untuk menerima aspirasi kita. Maka dari itu, karena tidak ada yang bisa menyampaikan kita, hanya kabar dalam hal ini untuk alhamdulillah saudara kita bawa mewakili dari DPRD Kota Makassar. Maka dari itu kita tinggalkan 2 hari ini dengan mosi dia percaya. Kita percaya lagi kepada anggota DPRD Kota Makassar. Kita tidak akan memilih mereka lagi. Pilih anggota DPRD yang sekarang. Demikian saya sampaikan kesempatan untuk teman-teman yang LMT. Baik, teman-teman. Kasih gimana dulu pacar. Kegiatan aksi kita mungkin berlangsung oleh saya sendiri di dalam namun semua itu ada mengarah komando. LP Oscar Bakti pada hari ini adalah pekerti kita, maka komando ada di dalam mereka. Kalau mereka adalah pulang, kita bukan. Ya, tapi jangan kami nyempeng. Kita pulang dan pasti akan datang kembali. Mana kalau saya nyempeng? Siap. Semuanya. Pertanyaan pertama saya Pak, di mana Pak Dewa? Seluruhnya. Oke, izin terima kasih. Jadi kesempatan ini saya wajib menyampaikan. Saya sudah menyampaikan di grup BKO dan di grup sahabat Dewa yang ada di DPRD itu, dan memang sudah diperiksa oleh teman-teman anggota DPRD Kota Makassar beberapa perjalanan dinas dan DPRD langsung begini. Ketua MPRD kita lagi ada di Jakarta pada ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab ini. Kalau kita kadang minta maaf teman kita sudah tadi mengunjungi di samping kanan saya sudah mengunjungi komisi A, komisi B, komisi C dan D, mau memastikan apakah benar-benar ada di tempat ini. Memang tidak ada. Jadi begini Pak, kami disampaikan kepada seluruh anggota dewan yang ada di dekat gedung ini, kemudian yang pertama dari seluruhnya tanpa terkecuali jika mereka orang tua kandungan atau bahkan secara kandungan, kami menegaskan hal ini. Saya ulang lagi. Yang pertama, tidak ada satupun dari mereka, meski mereka orang tua kandung kami, meski mereka saudara kandung kami, tanpa terkecuali kami haram memilih mereka. Yang pertama soal RTW ini, soal pemilihan RTW ini, kami melihat adanya perubahan baru di anggaran perubahan, yaitu e-voting.
e-voting. Kalau menurut pandangan kami terkait e-voting ini, intinya e-voting itu transparansi. Karena mau tidak mau kedepannya pemilu yang akan datang, baik di negara apapun negara maju itu akan melakukan pemilihan secara online maupun offline, tapi tidak secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemilihan RT RW ini, mesti pemerintah lebih teliti melihat analisis sesuai kemampuan keuangan daerah. Kalau misalnya pemilu pilkada Indonesia sekarang, kata Pak Jokowi bahwa kemudian tahun depan ada ancaman baru nilai daripada COVID-19. Maka dalam posisi dari Bapak dari pemantau wali kota Makassar ini melihat sesuai dengan keuangan daerah kota Makassar. Kalau keuangan daerah kota Makassar mumpuni, maka saya yakin Pak Wali akan melaksanakan pemilihan RT RW. Nah ini yang pemerintah pikirkan ke depannya terkait dengan kesiapan pemerintah dan keuangan dalam rangka menjalankan pemilihan RT dan RW. Kemudian yang kedua terkait Laskar Pelangi, dia menolak Laskar Pelangi ada. Saya alih dari langsung mulai fraksi PD Perjuangan tidak setuju karena Laskar Pelangi ini membantu banyak pengangguran yang ada di kota Makassar. Dengan rekrutmen Laskar Pelangi yang baru-baru ini, pemerintah kota Makassar telah membuka peluang untuk berapa begitu banyak pas Laskar Pelangi ini banyaknya pengangguran yang ada di kota Makassar, baik daripada kemiskinan maupun ekstra miskin disabilitas dan lain sebagainya. Pemerintah kota Makassar dalam posisi untuk menjemput bola mereka yang mungkin memiliki pengangguran. Makanya saya kira Laskar Pelangi adalah program yang sangat baik dan sesuai dengan waktu, masa dan kondisi kota Makassar yang dimana pemerintah kota Makassar, warga kota Makassar banyak sekali kena PHK dan lain sebagainya. Jadi solusinya adalah Laskar Pelangi. Nah, persoalan dengan catatan Laskar Pelangi dengan kondisi sekarang ini memang ada catatan, ya, yang memang pemerintah harus melakukan perubahan dalam melakukan rekrutmen. Nah, saya berharap dalam waktu dekat ini terkait dengan tenaga honorer kota Makassar ini ada evaluasi, ya, evaluasi besar-besaran di seluruh SKPD, ya, di seluruh SKPD yang mana aktif maupun tidak aktif, sehingga uang rakyat ini bisa bermanfaat dalam konteks mengefisienkan pelayanan daerah kepada publik. Gitu. Terkait yang tidak terkomodir kembali. Terkait dengan PDAM, kami akan pelajari dulu karena tadi kami mau terima, cuma katanya pimpinan rombongan sudah merapatkan barisan untuk pulang karena kami masih kuliah S2, masih ujian pas dia juga itu demo. Pas dia demo, pas juga itu dimulai ujian. Dan sementara pas setelah ujian, saya percepat dan dipending ujian kami. Baru kami datang ke sini, ternyata pendemonya sudah mau rapatkan barisan. Nah, terkait dengan penggajian pensiunan PDAM ini, nanti sebagai anggota DPR kami sebagai fungsi anggaran, karena kami di badan anggaran, kami akan terus cek di pembahasan anggaran yang akan datang. Kalau saya melihat pemerintah kota Makassar ini tidak menargetkan apapun, cuma hanya saja melihat kondisi konstelasi sosial, aspek sosial masyarakat, aspek keuangan dan aspek politik. 3 hal ini yang harus dilihat dengan baik dan cermat, jangan sampai ada yang dirugikan, ya, berikan. Memang PJ RW ini memang ada kekurangan. Ada yang PJ RW ini misalnya dia ditugaskan jadi PJ RW, sejatinya hatinya tidak mau jadi PJ RW. Nah, ini menjadi evaluasi pemerintah kota Makassar baik camat dan lurah untuk mengevaluasi juga PJ ini yang tidak bekerja dengan baik, ya. Ada juga kritikan, tapi ada juga manfaat untuk masyarakat, apalagi masih pandemi COVID-19, ya, gitu. Jadi kalau saya kira terkait dengan pemilihan RT RW ini, kita melihat kondisi keuangan daerah, kondisi sosial dan kondisi politik di Makassar. Jadi ada 3 yang harus kita lihat. Nah, ini akan kami pertanyakan kepada pemerintah kota Makassar, kenapa hal ini tidak dilaksanakan pemilihan RT RW ini. Pak, tadi ada statement juga dari demonstran katanya yang Laskar Pelangi tidak sesuai dengan yang itu yang demonstran Cuman PDB.
persis itu persoalan itu, tapi intinya Laskar Pelangi ini punya acuan hukum yang jelas, ya, punya acuan hukum yang jelas, asalkan aturan undang-undang itu turunannya undang-undang yang sudah disahkan. Jadi pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Laskar Pelangi mengacu kepada undang-undang terkait dengan Menpan yang telah disahkan. Ada yang proses itu nanti Laskar Pelangi akan menyusunkan dengan undang-undang tersebut. Begitu. Belum berlaku juga itu tadi. Belum berlaku. Yang pansus kan honorer kontrak. Menpan. Oke. Foto dulu. Ya, foto dulu ya. Foto dulu. Saya selesaikan. Bilang Peggy dulu. Ini buktinya. Iya. Kalau saya ujian kan? Jadi kalau kita kasih dia, itu namanya anu tadi diri tadi. Nah sekarang nawaka masih ujian ke koja, jadi saya minta maaf. Terus tadi setelah pernyataan dari LMP, masih tidak percaya ke DPRD, selekkan pesanan seleknya kan, beliau masih ujian minta izin untuk hadir. Ya. Menghadiri ini. Begitu. Tanggapan tak dengan aksi. Terkait ini tuntutannya Pak Dewan. Iya. Jadi ada 3 tuntutannya Pak Dewan. Iya. Ada 3 tuntutannya itu Pak Dewan. Saya Iya. bacakan dari. Saya tidak tahu juga apa ya. Jadi Minta pelaksanaan itu segera dilaksanakan. Kedua, bayar. Yang pertama soal RTW ini, soal pemilihan RTW ini, kami melihat adanya perubahan baru di anggaran perubahan yaitu e-voting. Kalau menurut pandangan kami terkait e-voting ini, intinya e-voting itu transparansi. Karena mau tidak mau kedepannya pemilu yang akan datang, baik di negara apapun negara maju itu akan melakukan pemilihan secara online maupun offline, tapi tidak secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemilihan RT RW ini, mesti pemerintah lebih teliti melihat analisis sesuai kemampuan keuangan daerah. Kalau misalnya pemilu pilkada Indonesia sekarang, kata Pak Jokowi bahwa kemudian tahun depan ada ancaman baru nilai daripada COVID-19. Maka dalam posisi dari Bapak dari pemantau wali kota Makassar ini melihat sesuai dengan keuangan daerah kota Makassar. Kalau keuangan daerah kota Makassar mumpuni, maka saya yakin bahwa dia akan melaksanakan pemilihan RT. Nah ini yang pemerintah pikirkan ke depannya terkait dengan kesiapan pemerintah dan keuangan dalam rangka menjalankan pemilihan RT dan RW. Kemudian yang kedua terkait Laskar Pelangi, dia menolak Laskar Pelangi ada. Saya alih dari langsung mulai fraksi PDI Perjuangan tidak setuju karena Laskar Pelangi ini membantu banyak pengangguran yang ada di Kota Makassar. Dengan rekrutmen Laskar Pelangi yang baru-baru ini, pemerintah Kota Makassar telah membuka peluang untuk berapa begitu banyak Laskar Pelangi DPD, banyaknya pengangguran yang ada di Kota Makassar, baik daripada kemiskinan maupun ekstra miskin disabilitas dan lain sebagainya. Pemerintah Kota Makassar dalam posisi untuk menjemput bola mereka yang mungkin memiliki pengangguran. Makanya saya kira Laskar Pelangi adalah program yang sangat baik dan sesuai dengan waktu, masa dan kondisi Kota Makassar yang dimana pemerintah warga Kota Makassar banyak sekali kena PHK dan lain sebagainya. Jadi solusinya adalah Laskar Pelangi. Nah, persoalan dengan catatan Laskar Pelangi dengan kondisi sekarang ini memang ada catatan, ya, yang memang pemerintah harus melakukan perubahan dalam melakukan rekrutmen. Nah, saya berharap dalam waktu dekat ini terkait dengan tenaga honorer Kota Makassar ini ada evaluasi besar-besaran di seluruh SKPD, ya, di seluruh SKPD yang mana aktif maupun tidak aktif, sehingga uang rakyat ini bisa bermanfaat dalam konteks mengefisienkan pelayanan kepada publik. Gitu. Terkait yang tidak terakomodir di Yang terakomodir kembali. Terkait dengan PDAM, kami akan pelajari dulu karena tadi kami mau terima
Cuma katanya pimpinan rombongan sudah merapatkan barisan untuk pulang karena kami masih kuliah S2, masih ujian pas dia juga itu demo. Pas dia demo pas juga itu dimulai ujian. Sedang sementara pas setelah ujian saya percepat dan dipending ujian kami, baru kami datang ke sini, ternyata pendemonya sudah mau rapatkan barisan. Nah, terkait dengan penggajian pensiunan PDAM ini, nanti sebagai anggota DPR kami sebagai fungsi anggaran, karena kami di badan anggaran, kami akan cross check di pembahasan anggaran yang akan datang. Kalau saya melihat pemerintah Kota Makassar ini tidak menargetkan apapun, cuma hanya saja melihat kondisi konstelasi sosial, aspek sosial masyarakat, aspek keuangan dan aspek politik. 3 hal ini yang harus dilihat dengan baik dan cermat, jangan sampai ada yang dirugikan. Ya, berikan. Memang PJ RW ini memang ada kekurangan. Ada yang PJ RW ini misalnya dia ditugaskan jadi PJ RW, sejatinya hatinya tidak mau jadi PJ RW. Nah, ini menjadi evaluasi pemerintah Kota Makassar baik camat dan lurah untuk mengevaluasi juga PJ-PJ ini yang tidak bekerja dengan baik. Ya. Ada juga kritikan, tapi ada juga manfaat untuk masyarakat, apalagi masih pandemi COVID-19. Ya, itu. Jadi kalau saya kira terkait dengan pemilihan RT RW ini, kita melihat kondisi keuangan daerah, kondisi sosial dan kondisi politik Kota Makassar. Jadi ada 3 yang harus kita lihat. Nah, ini akan kami pertanyakan kepada pemerintah Kota Makassar, kenapa hal ini tidak dilaksanakan pemilihan RT RW. Pak, tadi ada statement juga dari demonstran, katanya itu yang Laskar Pelantar tidak sesuai dengan yang itu yang peraturan PDB. Saya belum baca persis itu persoalan itu, tapi intinya Laskar Pelantar ini punya acuan hukum yang jelas, ya, punya acuan hukum yang jelas, asalkan aturan undang-undang itu turunannya undang-undang yang sudah disahkan. Jadi pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Laskar Pelangi mengacu pada undang-undang terkait dengan Menpan yang telah disahkan. Ada yang proses itu nanti Laskar Pelangi akan menyusunkan dengan undang-undang tersebut. Nah, begitu. Belum berlaku juga itu tadi. Belum berlaku. Yang pansus kan honorer kontrak Menpan. Oke. Foto dulu. Ya, foto dulu ya. Foto dulu.